Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlin dengan NIM N1A1-219, Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halim Oleo. Tugas mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem, masyarakat sebagai suatu sistem, komponen sistem, pendekatan teoritis baik teori struktural fungsional maupun teori konflik dialektika, dan faktor-faktor majemuk yang terjadi di Indonesia serta beberapa materi pada saat PKL di kantor DPRD Kota Kendari. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem adalah suatu kompleksitas dari ketergantungan antara bagian-bagian atau komponen dan proses yang meliputi aturan-aturan tata hubungan yang dapat dikenali. Kedua, masyarakat sebagai suatu sistem adalah kehidupan sosial yang harus dipandang sebagai suatu sistem, yang artinya kehidupan suatu masyarakat yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, saling ketergantungan dan berada dalam satu kesatuan masyarakat. Tiga, komponen sistem sosial adalah peran sosial, yang artinya tingkah laku yang diharapkan atau tingkah laku yang normatif yang melihat pada struktur sosial seseorang. Yang membagikan sistem sosial tersebut adalah manusia atau individu yang menjadi suatu kelompok masyarakat. Keempat, pendekatan teoritis adalah pikiran atau pola pikir yang berdasarkan semua teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Dan teori struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi maupun antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan. Teori konflik dialektika adalah memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses-proses penyelesaian nilai yang membawa perubahan, akan tetapi terjadi adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang kelima, faktor apa Indonesia menjebuk ini bisa hidup damai dan berdampingan pada saat yang sama. Kemenjebukan tersebut sekaligus berpotensi menimbulkan konflik. Jawabannya yaitu karena masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena perbedaan suku bangsa, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menimbulkan konflik tersebut terdapat 5 bagian, yaitu faktor sejarah Indonesia, pengaruh kebudayaan asing, faktor geografis, faktor fisik, dan faktor geologi, serta faktor iklim. Yang terakhir yaitu berapa materi PKL pada saat di kantor DPRD Kota Kendari. Dia merupakan lembaga perwakilan daerah yang kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan sebagai representasi rakyat. DPRD mempunyai fungsi sebagai pembentukan pemerintahan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD Kota Kendari terdiri dari 7 fraksi dan beranggotakan 35 orang. Ketujuh fraksi tersebut terdiri dari fraksi PKS dengan 7 kursi, fraksi Golkar dengan 5 kursi, fraksi PDI Perjuangan dengan 5 kursi, fraksi PAN dengan 5 kursi, fraksi Gerindra dengan 4 kursi, fraksi Nasdem dengan 4 kursi, fraksi Perindo dengan 2 kursi, fraksi Partai Demokrat dengan 2 kursi, dan fraksi PKB dengan 1 kursi. DPRD dibantu oleh sekretariat dan alat penyelenggara. Tugas-tugas dan penyelenggara kenegaraan yang terdiri dari alat-alat perlengkapan. Komisi 1 bertugas sebagai membidangi pemerintahan dan hukum, Komisi 2 bertugas sebagai untuk perekonomian keuangan, dan Komisi 3 bertugas untuk pembangunan dan kestra. Selanjutnya akan disertakan dokumentasi pada saat di kantor DPRD Kota Kendari. Itulah paparan dari pengertian sistem masyarakat sebagai suatu sistem, komponen sistem, pendekatan teoritis baik teori struktural fungsional maupun teori konflik dialektika.
dan faktor-faktor majemuk yang terjadi di Indonesia serta beberapa materi PKL pada saat di kantor DPRD Kota Kendari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.